Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah jam 2 malam dari Jambi ke Kerinci. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya belum makan pagi. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik. Walam yubda' bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan nama Allah, fahuwa aqta', maka amal itu putus, tak bisa dibawa menjadi bekal menghadap Allah. Kita tidak ingin jerih payah kita ini tak bernilai, maka kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik. Walam yubda' bihamdillah, kalau tak dimulai dengan pujian kepada Allah, fahuwa aqta', maka amal itu putus. Maka kita awali dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu Allah kasih kita hidup, kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Setiap majlis kalau tidak kita sebut sholawat di dalamnya, maka majlis itu majlis antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis berulat, bernanah dan berbau. Kita tak ingin majlis yang baik di tempat yang paling baik bersama orang baik-baik ini menjadi majlis bangkai. Maka kita pun berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Di tengah kesibukannya, di tengah segala aktivitas pekerjaan di kantor, masih sempat hadir bersama kita padahal ini bukan hari libur. Bapak Asisten 1 mewakili Bapak Bupati Kerinci. Hadir juga bersama kita Bapak Kasat Pol PP. Hadir juga bersama kita Bapak Kapolres ataupun yang mewakili. Wakil rakyat kita yang duduk di DPRD Kerinci hadir juga. Bukan sekedar anggota, tapi wakil ketua DPRD Kabupaten Kerinci. Para habaib, para alim, para ulama yang tak dapat saya sebut satu persatu, karena kalau saya sebut satu-satu tak bisa saya khutbah Jumat nanti. Hadirin hadirat semuanya, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya lahir tahun 1977. Tahun 1980 saya berumur 3 tahun. Sudah ada orang Kerinci ini yang sampai ke Al-Azhar Kairo Mesir. Namanya Buya Ilyas. Kenal Bapak Ibu? Tak kenal? Berarti tak ikut pengajian. Beliau hadir bersama kita pada hari ini. Beliau tahun 1980 sudah sampai ke Al-Azhar Kairo Mesir. Adapun kami belakangan, Mudir Ma'had Tahfiz Quran Internasional Al-Kahfi Kerinci itu sampai di Mesir tahun 1990 berapa Bang? 95. Ustadz Icanda Rizal Dahlan itu sampai tahun 1994. Di antara mereka ini semua 80, 94, 95, saya lah yang paling kecil 98. Jadi perasaan saya hari ini macam peserta dacil yang sedang dinilai oleh dewan juri di belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya adik-adik mereka, saya adik kelas mereka yang diundang datang ke kampung halaman mereka. Maka hari ini saya bukan ustadz undangan, saya bukan penceramah yang diundang. Saya adalah seorang adik kelas yang datang mengunjungi pesantren kakak kelas untuk mengambil barokah dari para penghafal Quran. Jadi nanti kalau ada yang heran, di mana Ustaz Abdul Somad? Di Kerinci. Dari mana dia? Dari Jambi. Berapa jam? Tak tahu. Pokoknya bangun, terbuka mata, belum juga sampai. Jam 2 malam baru sampai. Tidur dinginnya minta ampun.
2 lapis selimut macam beku di dalam. Mandi macam mandi air es. Luar biasa. Begitu keluar langsung sarapan. Setelah keluar dari gedung pesantren Al-Kahfi, melihat Gunung Kerinci yang luar biasa indah. Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Saudaraku, dari Sabang sampai Papua, saya persilakan untuk datang jalan-jalan ke Kerinci, mendaki Gunung Kerinci. 12 jam baru sampai ke atas. Saya pun belum naik, hanya dengar cerita saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menghafal Quran memang nampaknya Kerinci ini paling cocok, paling sesuai. Kenapa? Orang menghafal Quran itu otaknya cepat panas. Jadi kalau di sini nih dingin, badan sehat, makan kuat, pemandangan indah, muak, jenuh, suntuk, pandang Gunung Kerinci, Masya Allah. Tengok ke bawah, hijau, pandang ke atas, ada awan. Memang orang Kerinci ini orang-orang bangsawan, bangsa yang hidup dekat awan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanah ini pula 10 hektar tanah yang sudah dihibahkan ke yayasan, dan dia menjadi milik yayasan. Kalau tanah sudah dihibahkan ke yayasan, la yuba'u, tak bisa diperjualbelikan, wala yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuhabu, tak bisa dihibahkan. Karena di dalam akte notaris, dalam catatan tulisan surat tanah yang dikeluarkan BPN, Badan Pertanahan Nasional, maka dia menjadi milik yayasan yang hanya diperuntukkan untuk pendidikan tahfiz Al-Quran. Dari sinilah akan lahir para penghafal Quran, bukan akan, sudah lahir dan mewakili musabaqah tilawatil Quran Kabupaten Kerinci. Allahu Akbar. Banyak di tempat lain penghafal Quran hebat, juara. Begitu ditanya, ini anak mana? Ini dari Jawa Pak Ustadz, yang di booking, pemain naturalisasi. Tapi di Kerinci tidak laku demikian. Asli putra putri anak Kerinci, alamnya indah, otaknya cerdas, menghafal Quran. Tapi kalau dilihat dari atas pentas, Bapak Ibu dari sana kemari melihat cantik indah, betul? Pentasnya cantik, balon-balon dari 17 Agustus belum meletus sampai sekarang, luar biasa. Dari sana melihat kemari indah, ada Habib, ada Buya, ada Pak Kasat Pol PP, ada Bapak Wakil DPRD. Tapi kalau dari sini melihat ke sana, Masya Allah, ada bangunan belum selesai, ada triplek belum dicat. Maka ini tanggung jawab kita semua. Makanya sudah bertebaran kotak-kotak. Ini kotak-kotak diisi duit, bukan dibawa Abdul Somad ke Riau untuk pesantren Abdul Somad. Itu bukan cara Abdul Somad. Abdul Somad tausiah ceramah kemana-mana. Duit dari daerah tidak dibawa ke Riau untuk pembangunan kelas, asrama, kamar, rumah guru yang belum terselesaikan, akan balik ke pesantren Al-Kahfi Kerinci insyaallah. Amin. Kalau ada ibu-ibu yang duitnya banyak, tadi diceritakan oleh Buya Ilyas. Apa kata Buya Ilyas? Ustaz Somad, di Kerinci ini orang di pasar kalau ada orang ngemis minta-minta, orang Kerinci bilang, pergi sana, tak ada duit kecil. Dia bilang begini itu cincinnya 5. Tapi dulu udah meninggal orang. Yang sekarang nih baik-baik semua. Dapat duit beli cincin, dapat duit beli cincin lagi, dapat duit beli cincin lagi, 3 cincin di tangan. Beli kangkung 3 ikat, berapa satu? Sampai akhirnya kita mati menghadap Allah, cincinnya diambil abang untuk modal kawin lagi. Saya bukan menakut-nakuti ibu, tidak. Yang saya bicarakan ini hak apa hoax? Insya Allah bukan hoax. Ini kebenaran yang nyata. Tapi kalau diselesaikan pembangunan kelas, dibuatkan ke asrama, anak-anak menghafal Quran,
subuh ngapal Quran, zuhur ngapal Quran, asar ngapal Quran, maghrib ke isya murajaah, malam ba'da isya sampai jam 10 malam tidur mereka, tahajud malam, mengalir pahalanya untuk kita. Amin. Hadiahkan untuk almarhumah. Ini satu sak semen untuk almarhum ayah, ini satu sak semen untuk almarhumah ibu, ini satu sak semen untuk almarhum suami, ini satu sak semen untuk almarhumah istri, ini satu sak semen untuk almarhum adik, ini satu sak semen untuk almarhum kakak. Mengalirlah pahalanya sampai hari kiamat. Biasanya saya kalau tausiah di pesantren cerita tentang wakaf infak sodakoh, itu kotak-kotak langsung berserakan. Tapi di Kerinci rupanya orang Kerinci sedekah tidak pakai kotak, langsung transfer banking ke nomor rekening berikut ini. Luar biasa orang Kerinci ini. Tolong kotak-kotaknya naikkan ke atas, karena ikan-ikan paus banyak di atas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijana min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba berselawat? Karena menengok kotak berjalan ini detak jantung banyak yang langsung kumat darah tinggi. Untuk mengusir-ngusir setan, itu banyak setan mulai berbisik, jangan bersedekah, mau beli dompet, mau beli rumah, mau beli mobil. Kalau ada setan berbisik mudah, kita bacakan ayat kursi selesai. Tapi kalau kawan sebelah kita berbisik, ini yang payah. Kita bacakan ayat kursi, dia lebih hafal pula dari kita lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini semuanya adalah untuk masa depan kita di alam barzah, alam yang paling sempit, alam yang paling gelap. Tak ada yang bisa menolong, seperti orang hanyut. Orang kalau sudah hanyut, rumput yang lapuk pun ditarik juga sampai masanya ajal tiba. Ghargharah, nyawa di tenggorokan, mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Innal mayyita, sesungguhnya mayit, yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat tak banyak, cuman 3. Walaupun jamaah begini ramai di Kerinci, kalau Abdul Somad mati, yang mengiringinya cuma 3, kata Nabi. Yang pertama, maluhu, hartanya, mobil yang mewah akan mengiring. Ustaz Somad tuh kaya tuh. Dari mana kau tahu? Itu mobilnya yang mengantar mewah luar biasa. Itu mobil panitia, guys. Yatsba'ul mayyita salasun, mobil mengiring, tapi cuman sampai ke liang lahat. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Sudah banyak saya mengiringi jenazah, belum pernah menengok orang Islam mati bawa mobil. Mobilnya tinggal dibawa pulang ke rumah. Betul? Entah di Kerinci orang mati bawa motor, ada? Rasa-rasanya belum ada. Yang kedua, ahluhu, anak cucu menantu, bini suami istri, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, tidur tak lelap, makan tak kenyang. Begitu malaikat maut mati, maka berubah. Yang dulu sebelumnya sehidup semati, bang. Begitu mati datang, aku hidup, kau mati. Sebelumnya harta dicari bersama, begitu kematian datang berubah, nama hartanya menjadi gono gini. Apa maknanya? Kau begono, aku begini. Sampai akhirnya yang kekal abadi mana? Nih,
Siapa dulu yang mewakafkan 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, besi, kosen, pintu, kipas angin? Siapa yang mewakafkan masjid tegak berdiri di depan? Anak-anak santri pesantren tahfiz Al-Quran Al-Kahfi Kerinci. Itulah yang mengalir sampai hari kiamat. Saya tak mau menakut-nakuti, saya hanya menyampaikan hadis-hadis Nabi dan sabda ilahi. Mudah-mudahan dapat mengetuk hati sampai kita tak menyesal nanti saat masuk ke liang lahat menghadap Rabbil Izzati dalam keadaan senang bahagia karena sudah mewakafkan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a amaluhu, amalnya putus. Orang Kerinci masih wirid Yasin? Ibu masih ada wirid Yasin, Bu? Hari apa wirid Yasinnya? Malam Jumat. Mantap, berarti tadi malam wirid Yasin. Saya sedang di jalan, ibu-ibu di Kerinci wirid Yasin. Bapak-bapak masih sholat tahajud, Pak? Masih, alhamdulillah. Tapi begitu meninggal mati menghadap Allah, kalau ada ibu yang sudah mati wirid Yasin, bubar wirid Yasin. Kalau ada bapak yang sudah mati tetap tahajud, batal tahajud ramai-ramai karena ketakutan. Betul. Tapi ada yang kekal abadi. Salat putus, baca Yasin putus. Yang kekal abadi adalah sodakoh. Apa pula somat? Somat nih pun putus juga. Ini sementara masih hidup nih berkeliling lagi. Ustaz Somat nanti akan berceramah. Nanti di mana kita sholat Jumat, Ustaz Ican? Nanti sholat Jumat di Bangko. Tadi malam di Bulian. Dari Bulian ke Kerinci, dari Kerinci ke Bangko, dari Bangko tak ingat lagi saking banyaknya jadwal. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad ke Jambi. Dari Jambi pulang ke Pekanbaru Riau. Dari Riau pula nanti ke Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur. Sampai kapan ini Pak Ustadz? Sampai malaikat maut mencabut nyawa. Jadi kalau orang bertanya, kapan kita istirahat? Istirahat ini nanti di alam barzah. Betul? Apa pula betul? Mana ada orang istirahat di alam barzah? Malaikat mungkar nakir mau kau kemana kan? Marilah kita antar ke tempat peristirahatan terakhir. Kata siapa? Iya kalau kita soleh, iya kalau kita sedekah, iya kalau kita berwakaf, iya kalau kita berinfak. Orang yang paling luas kuburnya orang yang mewakafkan tanah wakaf pesantren Al-Kahfi. Berapa luasnya? 10 hektar luas tanah ini. 10 hektar sejauh mata memandang. Saya tak kaya Pak Ustadz, tak bisa saya ngasih 10 hektar. Serahkan semen 1 sak 2 sak. Semen pun tak ada duit Pak Ustadz. Batu bata 1 biji. Batu bata pun tak bisa. Batu kerikil. Batu kerikil pun tak bisa. Pasir pun tak bisa. Mati aja lah. Tak ada guna hidup. Buat semak Kerinci aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah nanti yang akan menolong kita di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, hari itu tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, dengan amal yang tulus, dengan wakaf, infak dan sedekah. Ya Rasulullah, ummi matat. Ada sahabat Nabi namanya Sa'ad. Siapa namanya? Sa'ad. Sa'ad artinya bahagia. Ya Rasulullah, kata Sa'ad, ummi matat, emakku sudah mati, meninggal dunia. Apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, apakah sedekahnya sampai untuk almarhumah emakku? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, sedekah kau sampai. Itu dalil bahwa sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal sampai. Sedekah nasi kotak hari Jumat, nasi bungkus sampai. Bersedekah pisang di masjid untuk orang sholat Jumat sampai. Ayu sedekatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Kata Nabi, yang paling afdal saqiyul ma, memberi air minum. Itulah maka bapak ibu dikasih air minum. Yang belum dapat air minum mohon maaf. Insya Allah, mati mikrofon.
Hebatnya Kerinci, dia setiap setengah jam ganti mikrofon. Luar biasa. Di tempat-tempat lain sampai bebuih mulut kita tak berganti-ganti. Memang terkesan kita dengan Kerinci. Pemandangannya indah, alamnya sejuk. Di tempat lain baru 10 menit berceramah udah datang tisu. Sini tak ada berpeluh berkeringat. Sejuk, nyaman, adem, ayam, tentram, tenang. Mikrofonnya pula banyak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya khawatir kalau sedang ceramah mikrofon mati itu diminta panitia diulang balik dari awal. Nah, inilah yang paling payah. Jadi Ustaz tak ingat apa yang Ustaz ceramahkan tadi. Jangankan kalian yang mendengar, aku yang bercakap pun tak ingat. Tapi jangan takut, ceramah Ustaz Somad tidak akan hilang. Kenapa? Karena direkam dan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Maksudnya yang belum subscribe, subscribe lah. Subscribe itu apa Pak Ustadz? Payah aku menjelaskannya, nantilah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira kalau Ustadz Abdul Somad, Bapak Ibu yang ramai ini mau ikut masuk ke dalam liang lahat? Diam. Dalam hadis disebut diam itu tanda setuju. Kalau ada anak gadis dipinang, lalu kemudian orang tuanya bertanya ke anaknya, "Nak, itu di ruang tamu ada anak laki-laki ganteng soleh hafal Quran dari Al-Kahfi ingin meminangmu, kau mau apa tidak?" Maka anak gadis itu diam. Kata Nabi, as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Itu asal kata diam tanda setuju. Anak gadis zaman dulu pemalu. Kalau ditanya ayahnya mau kau dengan dia, dia diam. Anak gadis zaman sekarang kalau ditanya mau kau sama dia, mau jawab iya aja atau iya banget ya. Itulah pentingnya anak-anak dimasukkan ke pesantren. Kepala anak kita dirusak oleh sinetron drama Korea, dirusak oleh film India, dirusak oleh judi online, dirusak oleh narkoba, ganja, sabu-sabu, dirusak oleh minuman keras, dirusak oleh parabola, TV, internet, dirusak oleh aliran sesat, berbagai macam yang merusak kepala anak kita. Saya tak sanggup menjaga anak saya 24 jam. Istri saya mau kerja, saya mau tausiah, saya keluar kota. Anak keponakan saya wajib masuk pesantren. Tidak ada solusi lain yang bisa menyelamatkan anak kita adalah pesantren. Jadi kalau ada orang bertanya, Ustadz Somad, anak saya ini kecanduan internet, anak saya ini tiap hari di warnet, main game online, menembak musuh yang tak mati-mati. Apa obatnya Pak Ustadz? Tidak ada obatnya lain kecuali masukkan pesantren. Daftarkan segera anak Anda ke pesantren Tahfiz Internasional Al-Kahfi di Kerinci sebelum tanggal penutupan berikut ini. Jelas? Kalau ada orang mengatakan Ustadz Somad itu tak jelas, dua kemungkinan. Yang pertama, paketnya tak cukup. Yang kedua, otaknya tak dapat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya hanya menasehatkan anak kita. Bapak ibunya sudah baik, bapak-bapaknya sudah bagus, ibu-ibunya sudah solehah, tapi anak kita ini luar biasa yang merusak. Ibarat sebatang pokok kayu, ada yang merusak akarnya, ada yang merusak batangnya, ada yang merusak rantingnya, ada yang merusak daunnya, ada yang merusak kulitnya, ada yang merusak putiknya, ada yang merusak pucuknya, hancur. Tapi kalau kita masukkan dia ke pesantren Tahfiz Quran Al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim, mereka sekelompok anak muda yang beriman kepada Allah, zadathum imana wa zidnahum huda, kami tambah hidayah kepada mereka. Mudah-mudahan mereka menjadi anak-anak muda Ashabul Kahfi insyaallah. Amin. Ashabul Kahfi itu yang tidur tuh Pak Ustaz. Ashabul Kahfi itu bukan tidur. Ashabul Kahfi itu anak muda yang lari dari penguasa yang zalim,
demi mempertahankan imannya, mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan umat Islam dianjurkan membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, sampai waktu asar nanti tenggelam matahari, tertutup pintu. Masih ada kesempatan. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, malam Jumat, adha'a lahu min nur, dia dijaga Allah dengan cahaya ma bainal jumu'ataini, dari Jumat ini sampai ke Jumat depan. Siapa yang menjaga kita dari Jumat ini sampai ke Jumat depan, tak ada jaminan. Tapi kalau kita baca surat Al-Kahfi, insya Allah ini di Kerinci ini bukan surat Al-Kahfi, langsung pesantren Al-Kahfi yang menjaga. Maka Kerinci ini akan terus terjaga selama pesantren Al-Kahfi ini tetap tegak berdiri, insya Allah. Allahu Akbar. Ustaz Somad ngomong begini ini kalimatnya terlampau berlebihan nih Pak Ustaz. Enggak. Yang saya katakan ini adalah kebenaran. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Kerinci ini beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, janji Allah, kalau penduduk Kerinci ini beriman, bertakwa, dibukakan Allah barokah-barokah, tanahnya subur, tanaman hijau, dari langit turun hujan, turun rahmat, turun barokah. Walakin kazzabu, tapi kalau mereka mendustakan ayat kami, kalau mereka mabuk, kalau mereka berjudi, kalau mereka berzina, kalau mereka makan haram, kalau mereka pakai narkoba, Masya Allah, kotak sudah mulai naik, patut jantung saya mulai berdebar. Kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhaznahum, kami cabut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad itu cuma menyuruh orang sedekah aja, dia pura-pura ceramah biar tak bersedekah. Ini ketunjukkan aku bersedekah juga, cuman tak banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita masukkan ke kotak inilah yang menolong kita di hadapan Allah nanti. Mau percaya alhamdulillah, yang tak percaya tengok ajalah. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa, orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah. Mudah-mudahan diganti Allah dengan yang baik-baik, amin. Duitnya yang lepas terganti, rumah yang diwakafkannya untuk asrama terganti, mobil yang diwakafkannya untuk angkutan pesantren terganti. Bagaimana dengan orang yang tak mau bersedekah? Allah tuh adil, dikirimnya juga malaikat. Hadisnya sahih. Apa kata malaikat berdoa? Allahumma ati mumsikan talafa, orang yang tak mau bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Yang waktu anak-anak berkeliling membawa kotak, pura-pura khusyuk mendengar ceramah Abdul Somad, kata malaikat, binasakanlah dia ya Allah. Ustaz Abdul Somad takut kena doa malaikat itu karena pasti makbul. Itulah maka aku paksakan mengeluarkan dompet. Kalau tahu tadi penggalangan dana, aku tinggalkan dompet ini di tas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan Abdul Somad datang ke Kerinci tak ada urusan politik. Dia bukan mau kampanye, tak ada urusan ekonomi, dia bukan mau jual barang dagangan. Dia hanya ingin watawasau bil haq watawasau bisab. Keluar tadi dari rumah direktur Ma'had Pesantren Al-Kahfi, datang jamaah bersalam-salaman, Ustaz Somad, Ustaz Somad, Ustaz Somad. Kami rombongan dari Air Molek Indragiri Hulu Riau. Jamaah keluar 40 hari mengetuk pintu rumah jamaah untuk mengajak sholat ke masjid, untuk mengajak bersilaturahim, untuk menghidupkan musola. Jangan sampai masjid kosong dari sholat berjamaah. Mereka ini adalah orang-orang yang mengajak ke jalan Allah. Abdul Somad bukan da'i, Abdul Somad tidak berdakwah, Abdul Somad itu mengajar. Bedakan antara mengajar dengan mengajak. Mengajak, inilah saudara kita yang mengetuk pintu. Mereka bukan ustadz, mereka bukan alim ulama, dia tidak dari pesantren, bahkan mereka bisnismen. Diluangkannya rezekinya untuk ongkos naik bis,
diruangkannya waktunya sekian hari untuk mengajak orang ke jalan Allah. Diketuknya pintu rumah orang, yang diketuk marah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo ke masjid sholat Pak Haji. Kau belum lahir aku udah haji lagi. Diketuknya lagi pintu rumah orang, ayo ke masjid Pak. Jangan ajak-ajak saya ke masjid. Sebelum kau lagi lahir, aku sudah membangun masjid. Tapi dia tak peduli, terus mengajak orang. Inilah orang yang tak peduli pada sumpah serapah manusia. Kalau nanti makhluk-makhluk unik ini datang ke depan pintu rumah kita, jangan dihalau, jangan diusir. Kalau dia mau tidur di masjid kita, jangan dihalau, jangan diusir. Mungkin rahmat Allah masih turun karena mereka yang tulus ikhlas mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tinggal di Kerinci ini memang indah, gedungnya indah, gunungnya cantik luar biasa. Tapi saya bukan mau menakut-nakuti. Itu kalau sempat batuk aja dia sikit, na'udzubillah, 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 erupsi namanya. Bersin aja dia sikit, asyik katanya, na'udzubillah. Maka tinggal di daerah Gunung Kerinci ini mesti banyak-banyak beristighfar dan bersolawat. Mesti banyak-banyak membaca Quran dan bersedekah. Bersedekah menolak bala, baca Quran menjauhkan dari musibah, memasukkan anak ke pesantren. Jadi kalau ada orang yang masih pakai ganja, pakai narkoba, pakai sabu-sabu, berzina, makan riba, buat dosa, tak usah diceramahi, tunjukkan aja Gunung Kerinci. Ha, tengok, hati-hati, jangan sampai gara-gara kau nanti azab Allah itu turun. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab selama ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ada lagi bersama kita, dia sudah meninggal dunia. Tapi ayat itu ada ujungnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa waffiqni amalan salihah. Enaknya kalau kita beristighfar ramai-ramai, yang tak hafal tak ketahuan. Tinggal gerak-gerakkan aja mulut. Astaghfirullah Rabbal baraya, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah, Rabb yang menciptakan, menjaga, memberi rezeki kepada seluruh makhluk. Astaghfirullah minal khataya, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah atas segala silap salah dan dosa, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dosa otak, dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa lidah, dosa bibir, dosa mulut, dosa jantung, dosa hati, dosa tangan, dosa kaki. Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a, ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan salihah. Bukan hanya sekedar ilmunya dapat, tapi berikan aku taufik untuk beramal soleh, bukan somat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selama pesantren masih ada di suatu negeri, apalagi pesantren yang khusus tahfiz Quran, apa kata Ustadz Inal? Di sini dulu banyak anak-anak tak bisa baca Quran Pak Ustadz. Begitu dibuka pesantren tahfiz Quran Al-Kahfi, anak-anak bukan sekedar bisa baca Quran, tapi hafal Al-Quran. Ya Allah doakan, ya Allah terimalah, ya Allah jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran ya Allah. Saya ini orangnya tak bisa baca Quran Pak Ustadz, maka saya balas dendam
anak saya mesti hafal Quran. Itulah orang tua yang mantap. Ada pula orang tua, saya ini tak bisa baca Quran Pak Ustadz, maka anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Inilah orang tua yang tak tahu diri, tak tahu diuntung. Alhamdulillah, tidak ada alasan orang Kerinci anaknya tak bisa baca Quran. Kalau kita di tempat minoritas muslim, tak ada pesantren, tak ada surau langgar musola, tak ada alim ulama. Ketika ditanya Allah, kenapa anak kau tak bisa baca Quran? Karena di tempat kami tak ada pesantren. Oh, maafkan, tapi di Kerinci tak ada alasan. Pondok pesantren besar 10 hektar. Ketika ditanya, kenapa anak kau tak masuk pesantren? Habis waktu. Cepat betul. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa anak kau tak masuk pesantren? Karena kelasnya kurang. Santri sekarang 400 orang, kelasnya terbatas. Kenapa anak kau tak pesantren? Asramanya kurang. Tak mungkin anak tinggal di asrama yang belum berpintu, belum berjendela. Nanti bangun hilang semuanya. Santri 400, begitu bangun tinggal 2-3 orang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua nikmat yang diberikan Allah ini akan ditanya nanti di akhirat. Kullukum ra'in. Setiap kalian kepala rumah tangga, ayah, bapak, abi, kalian akan ditanya tentang istri. Kenapa istri kau tak berjilbab? Karena tak pengajian. Bapak, ibu, istri, ibu, umi akan ditanya kenapa kau tidak mendidik anakmu. Tapi kalau anak diserahkan ke pesantren, selamat dunia, selamat akhirat, sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saya tak tahan berpisah dengan anak saya di pesantren Pak Ustadz. Orang Kerinci paling tahan berpisah dengan anaknya. Mana contohnya? Orang Kerinci sudah melepas anaknya ke Kairo tahun 80, 42 tahun yang lalu. Emak-emak di Kerinci sudah melepas anaknya ke Al-Azhar Kairo Mesir. Terbanglah kau sejauh mata memandang, nak. Jadi ibu-ibu yang hari ini tak tahan berpisah dengan anak, padahal anaknya belum berangkat ke Kairo, hanya sekedar ke pesantren. Anak ibu di pesantren, alhamdulillah Pak Ustadz. Pesantren mana? Pesantren Al-Kahfi yang di Kerinci. Iya. Dijenguk anaknya berapa tahun sekali? 1 hari 3 kali Pak Ustadz. Pagi sekali, siang sekali, sore sekali. Sarapan diantar, makan siang diantar, makan malam diantar. Ini anak menjadi manja, Bu. Tinggalkan anak di pesantren supaya dia mandiri, supaya dia kuat. Nanti kalau kita mati menghadap Allah, dia akan kuat dengan tantangan hidup di dunia, dan dia akan mandiri. Ini sekarang banyak anak-anak tak bisa mandiri. Tak ada makan, minta air, sudah di atas meja makan, tak ada air pun tak sanggup dia menuang. Mau berbini, anak mau lahir, mau minta buatkan rumah, bagus kau mati aja. Anak-anak mesti mandiri dengan ditinggalkan di pesantren. Kalau anak di pesantren nanti tak bisa jadi polisi. Kalau anak di pesantren nanti tak bisa jadi TNI. Kalau anak di pesantren tak bisa kuliah. Sekarang kita tanya sama Ustadz Inal, anak pesantren Al-Kahfi ini ada ijazahnya tidak Ustadz? Ijazahnya SMP apa SMA? Ada ijazah SMP, ada ijazah SMA. Bedanya dengan yang di luar, cuman SMP. Tapi di sini dia SMP, hafal Quran, hafal hadis internasional. Kenapa internasional? Karena gurunya tamatan Al-Azhar Kairo Mesir, internasional. Ini bukan kaleng-kaleng, walaupun dindingnya masih seng. Tapi cerita tentang kualitasnya, bercerita tentang standarnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang Kerinci yang masih bingung untuk memasukkan, gitu Pak Saifuddin mengambil gambar. Jadi kalau memoto tuh ambil pose Ustadz yang sedang mantap. Jangan Ustadz sedang membuka mulut, jamaah
Mana Ustaz Somad yang foto begini? Itu di Kerinci lah, Beb. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah Kerinci ini dekat dari Riau, oh sedapnya Masya Allah. Tapi apa mau dikata, membayangkan dalam perjalanan balik ini aja rasanya entahlah. Paksa makan antimo sepapan nampaknya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya datang ke Kerinci menyunjungi saudara saya. Luar biasanya Allah, macam menengok lukisan yang berubah-ubah. Pertama datang tadi awannya di tengah, sekarang awannya bercabang pula dua. Tadi tiba-tiba pucuknya tertutup. Cantik, indah, luar biasa. Tak jemu, tak bosan mata memandang. Patutlah orang Kerinci ini kulitnya putih-putih, karena matahari tertutup awan terus. Redup, sejuk, tenang. Udah sarapan pun cepat lapar lagi. Nampaknya kalau lama saya di Kerinci ini bertambah berat badan saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alamnya bagus, cantik pemandangannya, orangnya ramah-ramah, orangnya baik-baik. Tapi kunci daripada semua itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika ulama datang berdakwah ke Kerinci, tak ada satupun yang menolak dakwah. Maka Kerinci 100% bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Siap mempertahankan Kerinci tetap iman dan Islam, siap mempertahankan Kerinci dalam tauhid. Tidak ada yang bisa menjamin anak kita ke depan mau jadi apa. Aliran keras, aliran sesat, kelompok radikal, kelompok teroris, macam-macam namanya. Yang bisa menyelamatkan anak-anak kita ini hanya pendidikan agama. Ustadz, kenapa mesti di pesantren? Pelajarannya apa aja di pesantren? SMP kan cukup. SMP bisa dihitung 5 jari. Fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, matematika. Fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, matematika. Di pondok pesantren, kenapa mesti nginap? Kenapa mesti pagi, sore, malam? Fisikanya ada, kimianya ada, fisikanya ada, biologinya ada, matematikanya ada. Pelajaran agamanya apa? Ada akidah, supaya dia mati dalam la ilaha illallah. Ada fikih, supaya dia tahu menyolatkan jenazah, rukun, syarat, wajib, sunat, sunat muakkad. Ada akhlak, supaya dia tahu sopan santun menghormati orang tua. Ada hadis, ada tafsir, ada bahasa Arab, ada balaghah, ada nahwu, ada sharaf. Jadi jangan anggap enteng dengan anak di pesantren. Jangan remeh dengan anak pesantren. Jangan malu punya anak di pesantren. Anak kau di mana? Anak saya SMP. Anak kau di mana? Anak saya SMA. Ini ibu, bapak anaknya di pesantren. Anak kau di mana? Itu di pesantren-pesantren itu. Kenapa tidak pede anak di pesantren? Bapak ibu bangga tak anak di pesantren? Bangga. Kenapa bangga? Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Banyak orang dunia saja dapat, akhirat tak dapat. Tapi kalau anak di pesantren, banyak orang takut memasukkan anak ke pesantren. Jangan masukkan anak ke pesantren, nanti tamat pesantren mau makan apa? Ini kalau ada orang sikit-sikit pikir makan, apa beda kau sama kambing? Kalau ada orang hanya berpikir makan, sengaja dibuat Allah lambung itu di bawah, otak itu di atas, supaya kita lebih banyak berpikir daripada lambung. Jadi kalau ada orang yang sikit-sikit nanya, anak kau pesantren, nanti jadi ustadz makan apa? Ini berarti otaknya sama lambungnya menyatu. Kenapa bisa begitu? Otak udang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Inal tamat pesantren, Buya Ilyas tamat pesantren, Ustadz Somad tamat pesantren, Ustadz Darizal Dahlan tamat pesantren. Sampai hari ini kami masih hidup. Saya ini kurus bukan karena kurang makan. Jangan pula aku takutlah anakku sekolah pesantren nanti kurus macam Ustadz Somad. Saya ini kurus karena udah takdir. Justru ustadz lah banyak gemuk-gemuk karena makanannya enak-enak.
Kalau ada udang, ada kepiting, ada daging, ada sup, ada macam-macam, yang pertama kali dikasih makan di antara rombongan siapa? Ustadz. Ada bupati, ada gubernur, ada pejabat, ada polisi, ada tentara. Pas giliran makan, siapa duluan? Ustadz. Makanya kalau ada makanan itu beracun, siapa dulu mati? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan takut masalah makan. Kalau masalah makan, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut anak sekolah agama. Kalau saya memang emak saya mewajibkan saya sekolah agama. Datuk saya dulu begitu. Cucuku 40 orang. Yang satu nih mesti sekolah agama, namanya Abdul Somad. Aku yang mengasih dia nama Abdul Somad, dia mesti sekolah agama. Nanti yang membiayai kuliahnya, sekolahnya aku. Kalau aku mati, ku tinggalkan pokok kelapa 2 hektar untuk sekolah dia. Begitu orang tua dulu memesankan. Jangan takut anak sekolah. Kalau bapak ibu punya kebun luas sejauh mata memandang, saya ingin selesai pengajian ini pulang Abdul Somad ke Bangko, terus ke Jambi. Berdatanganlah jamaah mewakafkan kebun kelapa, kebun pisang untuk biaya hidup santri-santri insyaallah. Amin. Saya wakafkan kebun kelapa saya, kata. Kebun kelapa siapa itu? Entah, asal nampak ku wakafkan. Mana bisa mewakafkan kebun kelapa orang? Kebun kelapa kita lah yang kita wakafkan. 1, 2, 3 batang, 1 hektar. Untuk apa punya kebun hijau sejauh mata memandang? Tidak dibawa mati. Luas kebun kau. Tak luas Pak Ustadz, tapi cukuplah untuk 70 keturunan. Sampai akhirnya kau mati, masuk ke liang lahat. Sorban tinggal, batik kerinci tinggal. Kalau tuan menangkap banteng, jangan ditangkap di tepi kali. Mengapa Ustadz pagi ini nampak ganteng? Karena pakai batik kerinci. Begitu caranya untuk mengiklankan batik ini. Walaupun royaltinya belum jelas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ceramah Ustadz Somad selalu bangkitkan ekonomi umat. Beli batik kerinci. Cobalah tengok Instagram Ustadz Somad yang followernya hampir 7 juta itu. Apa isinya? Endorse keripik, kerupuk, gula merah, madu. Apalah Instagram ini isinya endorse. Karena dakwah tanpa uang sama dengan mustahil. Artinya apa? Membangun pondok pesantren dengan duit, ekonomi umat mesti bangkit. Jangan setelah pengajian, setelah tobat bawaannya mau mati aja. Ini banyak jamaah ini begini. Dulu semangat cari duit. Begitu dia udah tobat hijrah, gimana kebunnya kemarin? Udah saya serahkan aja semua Pak Ustadz, saya mau mati aja. Iya kalau mati, kalau tak mati-mati. Kebun tetap terus ditanam, ekonomi terus tetap bangkit, bisnis tetap jalan. Tapi bukan untuk mengejar dunia, untuk membangun kelas, untuk membangun asrama, untuk membangun masjid. Bebaskan anak-anak yatim, fakir miskin. Jangan sampai tak bisa ujian gara-gara belum bayar uang sekolah. Siap? Hati-hati yang bilang siap. Siap? Takut pula bilang siap. Saya mau setelah ini datang orang Kerinci menjumpai Ustadz Inal. Assalamualaikum Ustadz Inal. Berapa kelas yang perlu dibangun? Berapa asrama yang perlu dibantu? Berapa sak semen untuk menyelesaikan gedung itu? Berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Kamu mau bantu? Enggak, bertanya aja Pak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berceramah di Kerinci ini sejuk, tenang. Walaupun tak pakai tenda. Di tempat lain kalau sudah 1 jam ceramah tak ada tenda, basah semuanya. Tapi di Kerinci tenang, sejuk. Kira-kira apakah di padang mahsyar yang panas terik itu nanti kita sejuk macam di Kerinci? Macam pernah aja ke padang mahsyar. Padang panjang aja payah. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Gunung Kerinci tercabut. Mana ayatnya? Bapak Ibu semua hafal. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung macam bulu kambing dihembus angin.
Gunung Kerinci yang sebesar ini, 3 kilometer naik ke atas, 12 jam baru sampai, tercabut nanti pas hari kiamat macam bulu kambing dihembus angin. Apalagi rumah-rumah yang mewah, apalagi kedai-kedai, apalagi kios-kios jualan. Habis gedung-gedung kelas. Jadi kalau ada orang Kerinci ini yang sombong, yang angkuh, ambil bulu kambing, hembuskan ke wajahnya. Macam inilah rumah kau yang cantik itu nanti hancur. Sedangkan Gunung Kerinci aja tercabut. Watakunul jibalu kal ihnil manfus. Tapi ada yang senang. Siapa dia? Fa amma man thaqulat mawazinu. Siapa yang timbangannya berat, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Dialah hidupnya senang. Siapa yang timbangannya berat, itulah hidupnya senang. Maksud timbangan berat, timbangan amal, bukan timbangan badan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini semuanya timbangan amalnya berat nanti insyaallah. Amin. Sudah jam 8 lewat 9. Saya hanya boleh tausiah pas jam 8. Kartu merah sudah datang. Ustadz Somad 10 menit selesai, close semuanya. Nanti tolong umumkan berapa hasil infak sodakoh yang terkumpul. Nanti akan dibangunkan, menyelesaikan bangunan kelas asrama. Mengalirlah pahalanya untuk guru-guru kita semua insya Allah. Mudah-mudahan yang hadir ini keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Anaknya soleh dan solehah. Yang belum sholat terbuka pintu hidayah. Yang belum juga mau berinfak bersodakoh dijadikan Allah orang-orang baik, orang-orang muhsinin. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.